Hey guys, ya, ya, Abi Ipin ya, tanya si Pahit ya, ya si Jenny ya, sana, sana ya, ya kayak saya, Kenalan. tapi ini cewek, jadi ini dari kelompok satu mau bikin apa lah namanya kayak bikin video gitu, cuman yang males banget kok, usaha ya. Guys, tempakeun nanti layan bebegina. Jadi ayeuna teh karek ke Cirebon Kuningan. Terus nanti ya, si Jenny ya. Jadi kita mati. Ini itu juga bisa. Ya, jadi bisa tuh katanya tuh. Enggak ada suaranya. Nah, Sampai ketemu. ini calon terakhir. Ngomong dong. Ini yang punya HP-nya nih. Coba aja lah, cair apa duitnya ya? Barit. Aduh kamu ih. Ini ajaran dong. Tapi dimasukin kayak ini ya. Tapi nggak ada suaranya. Gak mau masuk. Ini enak kira-kira. Menurut lu? Kamu mau sekarang kita mau Cirebon di Kuningan. Kita menunggu satu sebelum kita mau nyampe ya. Ini si Jenny. Fasilitas yang ada dan selanjutnya dalam untuk Ambon kita sekarang sudah berangkat dari Semuanya Protokol. Kita akan langsung menuju ke barat. Kita akan rutenya melalui Cilongok, Aji Barang sampai nanti kita ke Brebes ya. Terpecah malah sama-sama berjuang untuk melawan proses Belanda. Sebetulnya di luar kota Madia sini ada juga keraton Rembang dan keraton Kertasingadura. Itu juga sama, keturunan juga keturunan Sunan Gunung Jati. Kemudian dijadikan basis peperangan. Awalnya ini adalah sebuah pedukuhan atau pakuan. Dulunya seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Raden Walangsungsang mendirikan pusat syiar Islam. Hanya pada waktu itu Raden Walangsungsang itu berniat juga mendirikan pemerintahan sekaligus menjadi pusat syiar Islam. Nah, pada waktu itu Raden Walangsungsang mendapatkan izin dari ayahnya yaitu Prabu Siliwangi yang bertakhta di Keraton Pajajaran atau Bogor kalau sekarang. Raden Walangsungsang mendirikan keratonnya bernama Keraton Pakungwati. Pakungwati artinya gudang perempuan. Nah, masyarakat Cirebon pada waktu itu punya penghasilan ya mengolah udang menjadi terasi kemudian petis. Nah, dari sinilah kemudian ekonomi Cirebon kemudian berkembang pesat pada waktu itu. Selain itu masyarakat Cirebon juga punya mata pencaharian lain seperti nelayan umumnya. Kemudian juga ada petani, kemudian juga ada pembuat kapal begitu, dan industri-industri lainnya begitu ya. Furniture juga ada, batik juga ada begitu ya. Nah, ini berkembang lalu kemudian setelahnya masyarakat Cirebon ini banyak yang memeluk Islam, barulah dimulai fase yang kedua di mana Sunan Gunung Jati pada waktu itu hadir sebagai keponakan dari Raden Walangsungsang sekaligus menantu yang menjadi penerus dari Raden Walangsungsang untuk memerintah di Cirebon. Dan pada waktu itu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah tinggal menyiarkan agama Islam ke seluruh Jawa Barat pada waktu itu karena masyarakat Cirebon sudah banyak yang muslim pada waktu itu.
Nah, singkat cerita, Syarif Hidayatullah pengaruhnya sampai ke Lampung, Palembang, kemudian Malaysia Barat, kemudian juga Kalimantan bagian selatan, dan sampai salah satu ini ya, pendapat ada yang mengatakan sampai ke Purwokerto juga. Gitu. Jadi Purwokerto itu batas yang terakhir itu di Jawa Tengah yang masuk wilayah Sunan Gunung Jati pada waktu itu. Nah, setelah Sunan Gunung Jati wafat, ya, Keraton Negeri Cirebon mengalami masa kemunduran pada waktu itu, tepatnya di tahun 1678, ya, ketika VOC masuk ke sini menguasai keraton ini, lalu kemudian keluarga keraton terpecah menjadi dua. Ada pangeran tua dan pangeran muda yang berkuasa pada waktu itu. Pangeran tua yaitu Pangeran Sepuh bertakhta di Keraton Pakumwati, kemudian pangeran mudanya mendirikan keraton baru namanya Kanoman, berasal dari kata anom berarti muda. Maka Pangeran Sepuh menamakan dirinya Sultan Sepuh dan keratonnya dirubah namanya menjadi Kasepuhan yang tadinya Pakumwati. Nah begitu. Ini perpecahan yang dua ini kemudian akhirnya menimbulkan pemberontakan, begitu ya. Pemberontakan kepada siapa? Kepada VOC pada waktu itu, karena selalu tak campur tangan dalam urusan pemerintahan. Dua penguasa ini bukannya berperang, tapi malah sama-sama bekerja sama untuk mengusir VOC, yang kemudian VOC harus memecah lagi. Keratonnya ada keraton Kecirebonan dan Kaprabonan, begitu. Tapi keempat-empatnya justru ini lagi akur lagi gitu tuh, bukannya malah terpecah, malah sama-sama berjuang untuk melawan VOC pada waktu itu Belanda. Sebetulnya di luar kota Madia ini ada juga keraton Gebang dan keraton Pertasingan juga, itu juga sama, keturunan Sunan Gunung Jati. Kemudian dijadikan basis peperangan sehingga dua keraton ini hancur. Ya. Kemudian salah satu raja di Cirebon ini yaitu Sultan Sepuh kemudian mendirikan Gua Sunyaragi. Sekarang ini jadi lokasi wisata, disitulah pusat penempaan para gerilyawan. Jadi rajanya itu tidak tinggal di keraton pada waktu berjuang, makanya keratonnya utuh. Begitu tuh. Jadi keraton ini pernah mengalami penghancuran tahun 1678, kemudian berunding sama Belanda, kemudian dibikin lagi keraton, renovasi. Jadi rekan-rekan, ketika lihat nanti keraton Kesepuhan, jangan membayangkan bahwa keraton Sunan Gunung Jati ini seperti ini. Ya, karena sudah mengalami perubahan, karena sudah mengalami penghancuran. Gitu. Nah, tapi masih ada sisa peninggalan bangunan zaman Sunan Gunung Jati. Yang mana? Ini, yang ini. Nah, ciri-cirinya itu yang bata merah atau candi bentar. Candi itu tumpukan bentar, candi itu tumpukan bentar itu bata merah. Jadi candi bentar kayak gini. Ya. Nah, ini zamannya Hindu, zaman Majapahit dan Pajajaran pada waktu itu masih ada. Keraton Cirebon sudah berdiri. Jadi makanya Cirebon dikatakan caruban atau bercampur. Jadi dari suku-suku lain juga banyak di sini, terutama Sunda dan Jawa. Kemudian orang-orang asing yang siar Islam kumpulnya di Cirebon semua pada waktu itu, karena Cirebon yang paling aman pada waktu itu. Yaitu Laksamana Cengho pernah datang ke sini tahun 1415. Kemudian dari sini dibawa orang Tionghoa itu yang Muslim ke Palembang, kemudian ke Semarang. Ya, dari 3 wilayah ini menyebar ke seluruh Indonesia, Jawa, kemudian ke Indonesia. Ya. Nah, kemudian ada juga orang Timur Tengah. Kemudian ada orang dari Mesir. Ya, ke sini terutama sekali Mesir. Karena Syarif Hidayatullah itu sebetulnya ayahnya itu raja Mesir. Jadi sangat berpengaruh sekali di sini. Nah, kemudian ada juga dari India, pedagang dari India. Ya, begitu makanya zaman Syarif Hidayatullah itu cucunya yang bernama Panembahan Losari buat kereta kencana, namanya kereta Singa Barong, melambangkan 3 peradaban asing, yaitu India, kemudian juga Cina, dan kemudian ada dari Mesir. Nah, begitu. Nanti kalau nggak salah kita mengunjungi museumnya ya, Mas, dan nanti bisa kita lihat. Begitu. Nah, ini sampai sekarang keraton ini utuh sebagai cagar budaya, ya. Bersama dengan pemerintah Republik Indonesia memelihara cagar budaya dan kearifan lokal agar generasi muda kita tahu begitu ya akan sejarah dan peninggalan orang tua kita dulu. Sampai sekarang ada tradisi juga masih berlaku di sini. Salah satu yang paling besar yang ada di sini di Keraton Kesepuhan yaitu adanya peringatan Maulid Nabi dengan adanya ditandai dengan turunnya Panjang Jimat. Apa itu Panjang Jimat? Panjang Jimat itu siji kang di rumah satu yang dirawat atau puji-pujian kalimat jimat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat itu ditulis oleh Syarif Hidayatullah sendiri di atas keramik peninggalan Putri Ong Tinio. Yaitu namanya piring tamsi sama 20 sifat wajib nama Allah. Nanti dia keluar. Ketika pas 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan keluar.
begitu malam hari, ya pas Isya, begitu ya. Nah itu peringatan puncaknya Maulid Nabi. Baru kemudian setelahnya itu di daerah-daerah yang dulunya tempat dakwahnya Sunan Gunung Jati, ya diadakan acara Maulid Nabi. Sampai sekarang ada yang masih memegang adat kalau memperingati Maulid Nabi tidak boleh nyamai turunnya Pandai Jumat pas 12 Rabiul Awal, itu nggak boleh. Jadi secara hukum adat itu setelahnya, begitu baik di kantor, kampus maupun di desa-desa seperti itu. Ya. Sekarang raja yang sekarang bernama Sultan Lukman Zulkaidin. Beliau adalah sultan yang ke-15, nanti silsilahnya ada di museum dan di istana, itu bisa difoto ya nanti. Nah ini untuk keluarga keraton sendiri sekarang mengelola keraton kesepuhannya ini untuk menjaga kearifan lokal dan cagar budaya yang sekarang ini masih lestari, dan alhamdulillah dikunjungi banyak wisatawan, termasuk juga para pelajar dan mahasiswa. Baiklah, sebelum kita lihat keraton, saya jelaskan dulu ya. Raja kalau melihat acara kenegaraan yang diselenggarakan di alun-alun, itu alun-alunnya itu dari sini. Nah ini sebetulnya tempat duduknya raja. Sunan Gunung Jati pernah duduk di sini. Tapi lantai ini sudah diganti ya Mbak ya, Mas. Ya cuma kalau batanya itu masih asli. Ya. Cuma kalau atapnya itu sudah diganti, Mas. Ya, Mbak. Kemudian Panglima Perangnya duduk di sebelah sana. Panglima Perang Sunan Gunung Jati itu Pangeran Talaga Manggung, yaitu satu kerajaan di Majalengka. Ya, namanya Arya Salisinga. Nah kemudian di sebelah sana itu ada Mande Semartinadu, itu tempat duduknya jaksa atau penasehat raja. Nah, jadi ini dulunya Mahkamah Agung, Mas. Ya. Jadi kalau gitu pengadilan negeri dulu di mana? Di desa. Nanti kepala desa yang ngadili. Nah, kalau pengadilan tingginya di mana? Nah, nanti penghulu keadilan itu kalau nggak di Masjid Agung di situ. Dan di sebelah itu ya ada orang-orang duduk di situ. Nah, kalau hukumannya udah hukuman mati nih, minta ampunan sama raja, ya sini di Mahkamah Agung. Makanya ini dinamakan siti, itu tanah tinggi, itu tinggi, datangnya tinggi. Jadi ini yang tertinggi, gitu ya. Jadi raja juga dari ketinggian bisa lihat aktivitas di alun-alun, gitu ya. Gitu. Penyambutan tamu kalau nonton acara dulu ya, menyajikan pawai atau seremoni itu bagi pendatang, itu raja di sini menyambutnya. Jadi raja-raja bawahan atau raja yang kerajaan sahabat ini duduk di sini, gitu lihatnya dari sini. Nah ini bangunan yang masih utuh yang sudah 500 tahun. Jadi dengan adanya bangunan ini, keraton kesepuhan bisa dikatakan yang tertua di Indonesia untuk saat ini, karena jarang yang punya bangunan semacam ini yang sudah 500 tahun utuh. Gitu. Ya. Nah demikianlah penjelasan dari saya. Adapun mengenai bangunan di sini itu biasanya ada falsafahnya, gitu. Biasanya yang terdapat dalam tiang-tiangnya itu 2 tiang melambangkan syahadat. Kalau sini ada 20 tiang, 20 sifat wajib nama Allah. Nah ini yang berukiranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti rukun iman. Sebelah sana ada 5 tiang berarti rukun Islam. Kalau sana 8 penjuru mata angin. Ya, sama aja itu juga. Cuma itu dibuatnya bentuk 5 seperti itu sisinya itu tidak sama. Artinya itu 2 bangunan. Jadi dijadikan 1. Kalau yang sisinya sama, ya kayak gini, ya sisinya sama, itu 1 bangunan bedanya. Nah seperti itu, bedanya cuma itu aja. Ya gitu. Nah ini sama aja, istilahnya 2 bangunan, ini tengahnya di sini. Baiklah, ya. Ini kita baru saja keluar dari mobil dan menuruni tangga di mana ini ada gapura, namanya Gapura Banteng. Kalau di sebelah sana kita masuk itu namanya Gapura Adi. Adi itu artinya kuat. Ya, sesuai namanya itu sudah 500 tahun belum pernah diganti. Ya, kalau ini sudah pernah runtuh, lalu ditumpuk kembali, tapi runtuhnya pakai bata yang dulu. Nah ini dinamakan Gapura Banteng, bukannya Gapura Banteng kuat ya. Tapi untuk melambangkan bahwa aparatur negara itu kuat seperti banteng. Jadi tidak boleh mudah disuap dan kemudian harus tegas. Makanya di sini ada simbol banteng. Ya.
Nah ini adik-adik. Halo, Farid. Rekan mahasiswa. Ini yang Farid. namanya simbol-simbol Nyala ke flashnya. Hah? Nyala flashnya. Farid kan nggak aku sih. Oh. Ya, seperti banteng. Sampai sekarang juga banteng juga bisa dijadikan simbol dalam Pancasila. Umpamanya dalam sila keempat ya. Makanya di situ ada relis banteng. Itu barangkali mau lihat, mangga silakan. Itu ada relis bantengnya. Sebelah sana juga ada. Itu relis bantengnya. Jadi ada dua. Nah kemudian ada juga simbol seperti pohon beringin dalam pengayoman rakyat terhadap rakyat. Nah ini dijadikan simbol sila ketiga. Kalau apa yang lainnya juga seperti piring ya, itu sama aja dengan padi dalam kapas seperti sandang pangan. Karena kita masuk ke bangunan ini namanya pengada. Jadi pengada ini ya fungsinya sebagai kantor. Kantornya para perwira untuk menerima tamu-tamu raja. Baiklah, kita di sini. Nah, mari. Nah, Sipin deh. Pin. lantainya ini rapi, bukan diganti, Pak. Kalau yang asli yang ini, Pak. Nih, ini asli. Nah, jadi kalau sudah rusak jadi diganti rapi. Ya. Udah jam berapa sekarang? 8.46. Kita masih musim aja dulu ya kayaknya. Nggak terlalu dingin ya. Pagi soalnya berakhir sih soalnya. Kalau kayak masih musim aja dulu yang kita lupa kan. Baik, kita ke museum dulu. Bisa dijadikan simbol dalam Pancasila, umpamanya dalam sila keempat ya. Makanya di situ ada relis banteng. Yang lainnya juga seperti piring ya, itu sama aja dengan tadi apa. Iya aku juga aja bisa. Jadi tapi kata pewayangan sebelum menurunkan bangsa Indonesia itu menurunkan bangsa pewayangan. Nah, jadi kayak di saat kita itu diyakini ada itu leluhur kita. Jadi cerita pewayangan itu ada yang mengatakan dari India begitu. Jadi itu bercampur pas sebetulnya. Gitu. Karena kita juga ada mungkin ada keturunan dari nenek moyangnya itu bercampur sama orang India juga. Karena letaknya berdekatan. Baiklah, kita jadi dari ya ini keturunan dari Raja Mesir, dari Nabi Muhammad, dari Muhammad, dari Raja Mesir. Nah kemudian dari garis ibu ini putri kerajaan itu dari Raja Mesir. Nah kemudian dari garis ibu ini putri kerajaan Juda. Tata Yaman Barat itu sebetulnya. Mana sejauh cek waktu di situ ya? Nah ini kemudian Sunan Gunung Jati sendiri punya keturunan, punya anak turun bawa ke sini. Ini Pangeran Harip orangnya yang ini. Ya. Nah ini kalau yang raja sekarang namanya Sultan Lupan, anaknya Sultan Harip yang ini. Ini karena bingkai lama, jadi belum tertulis namanya Sultan Lupan. Nah ini perpecahan keraton adanya di sini di tahun 1678, makanya dengan rajanya balik lagi ke satu. Jadi yang ke-15 itu lihatnya bukan dari Sunan Gunung Jati tapi dari ini. Ya paham ya Pak ya? Di sana Sultan Anom ke-13. Ini yang Sultan sepupunya yang ke-15. Gitu. Jadi Sultan yang ini jadi manggil ke Sultan yang sekarang jadi kakek ya. Jadinya gitu. Ya seperti itulah. Ya. Nah ini Sunan Gunung Jati karena usianya panjang ya Mbak ya, Mas 120 tahun. Jadi putranya itu meninggal duluan sebelum menggantikan menjadi raja. Bahkan cucunya juga meninggal duluan ini. Makanya raja keduanya akhirnya ini cicitnya, yaitu Panembahan Ratu Pakumati I. Inilah Raja Cirebon yang kedua. Gitu. Nah Raja Cirebon yang ketiga ini Panembahan Girilaya. Nah makamnya ada di Jogja. Kenapa kok ada di Jogja? Karena beliau menantunya Mangkurat I. Jadi di makamnya di sana Mangkurat I itu Raja Mataram. Ya, jadi Keraton Cirebon itu bersaudara juga. Tapi Cirebon dikatakan sebagai penerus kerajaan Pajajaran karena tidak ada lagi saudaranya, sudah hancur keratonnya itu Banten.
Jadi di masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Pangeran Adipati Pasarian itu punya kakak, namanya Maulana Hasanuddin yang jadi sultan di Banten, yang sekarang menurunkan raja-raja di Banten. Itu keluarga besar keraton Banten. Nah begitu. Ada pertanyaan? Makanya gelar keluarganya itu ada yang sama, yang dari Banten itu kalau perempuan itu ratu. Oh iya. Sini juga ratu sama. Tapi kalau yang laki-lakinya beda, di sana tuh bagus, di sana. Gitu. Kalau elang itu sebenarnya dari kata-kata pangeran, karena orang Cina itu orang ngomongnya pesong, ngomong pangeran itu pangeran, itu lama-lama jadi elang. Ya seperti itulah kira-kira. Ada yang ditanyakan? Dari silsilah ini cukup, kita masuk ini ya ke museum. Nah ini kemudian Sunan Gunung Jati sendiri punya keturunan, punya anak turun bawa ke sini. Ini Pangeran Harip orangnya yang ini. Ya. Nah ini kalau yang raja sekarang namanya Sultan Lupan, anaknya Sultan Harip yang ini. Ini karena bingkai lama, jadi belum tertulis namanya Sultan Lupan. Nah ini perpecahan keraton adanya di sini di tahun 1678, makanya dengan rajanya balik lagi ke satu. Jadi yang ke-15 itu lihatnya bukan dari Sunan Gunung Jati tapi dari ini. Ya paham ya Mbak ya? Di sana Sultan Anom ke-13. Ini yang Sultan sepuhnya yang ke-15. Gitu. Jadi Sultan yang ini jadi manggil ke Sultan yang sekarang jadi kakek ya. Jadinya gitu. Ya seperti itulah. Ya. Nah ini Sunan Gunung Jati karena usianya panjang ya Mbak ya, Mas 120 tahun. Jadi putranya itu meninggal duluan sebelum menggantikan menjadi raja. Bahkan cucunya juga meninggal duluan ini. Makanya raja keduanya akhirnya ini cicitnya, yaitu Panembahan Ratu Pakumati I. Inilah Raja Cirebon yang kedua. Gitu. Nah Raja Cirebon yang ketiga ini Panembahan Girilaya. Nah makamnya ada di Jogja. Kenapa kok ada di Jogja? Karena beliau menantunya Mangkurat I, jadi di makamnya di sana. Mangkurat I itu Raja Mataram. Ya, jadi Keraton Cirebon itu bersaudara juga dengan Jogja. Jadi dia dinasti Selama ini adanya di Madagaskar juga. ini yang ditemukan. Nah ini Tak sogok kompak. Apa? Apa nih apa? Tapi bajunya kayaknya kurang turun deh yang belakang. Ini soalnya gini. Orang terus ini sedikit namanya. Nah itu biasanya kemudian kemudian kemudian
Sunan Kalijaga. Ya, kalau dibukanya Jumat Kliwon. Ya, untuk diisis atau dijemur tanpa kena matahari. Nah, ini bayangan. Ini meriam-meriam kuno. Ya. Nampak meriam timur itu lebih kuno daripada meriam Eropa. Potong aja. Biasanya. Dia Solo. Nah, ini ada ini ya, apa? Bisa lihat sini. Terus dan ini dari sana itu ada pusaka-pusaka berupa senjata tajam ya. Kalau senjata Siko namanya Cana Kondol itu ada tulisannya di situ. Nah, kalau di belakang itu Tanjong sama Kujang. Kujang senjata Jawa Barat. Terus masuk ke sini terus Mbak. Dan terus sini. Ini kalau peti ini fungsinya sebagai kain koper lah sekarang ya. Ini ada juga bersifat kayak berantas itu ini ya, apa petinya Putri Omtinio. Ini Putri Omtinio itu istilahnya. Lalu oleh mertuanya dikasih kekuasaan. Jadi akhirnya digabung antara Pajajaran sama Galuh itu digabung jadi Galuh Pakuan. Ibu kotanya di Pajajaran atau Bogor. Nah, Cirebon ini merupakan wilayah Kerajaan Galuh dulunya. Jadi di samping menikahi Gentring Manik yang dari Pajajaran, Prabu Siliwangi juga menikahi Nyi Subang Larang, yaitu yang kita Jakarta ini kita berumur dari sejarah Cirebon. Karena dulunya namanya Juta Kelapa, kemudian diserang oleh pasukan Fatahillah menaklukkan Sunan Gunung Jati, lalu diubah nama itu menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Sampai sekarang Jakarta. Oke, nah ini ada tinggal barang yang saya sebutkan tadi ya, ini mengandung 13 warna udara yaitu dari India, dan itu ada di bahasa apa tidak pernah saya belum lihat kata-kata di negara Indonesia itu rata-rata kelihatannya kata Eropa. Nah, jadi kalau di Cirebon katanya kata timur beda. Terlihat dari levelnya itu kedudukannya di bawahnya Pelukan. Kalau dia setara atau dia lebih tinggi, berarti kata Eropa. Ini yang ditemukan oleh penemuan yang sangat berjati, sangat berjati adalah terdapat semacam rodanya ya, roda depannya itu berarti. Tapi kata pewayangan sebelum menurunkan bangsa Indonesia itu menurunkan bangsa pewayangan dulu. Nah, jadi kayak Bima Arjuna itu diyakini itu ada, itu leluhur kita dulunya katanya. Gitu. Jadi cerita pewayangan itu ada yang mengatakan dari India begitu. Jadi itu bercampur Mas sebetulnya. Gitu. Karena kita juga ada mungkin ada keturunan dari nenek moyangnya itu bercampur sama orang India juga dulu itu. Karena letaknya berdekatan begitu. Baiklah, kita masuk ke sini ya, ke museum dulu. Yang sana itu juga bilang Topeng apa? Nah, ini terbuat dari logam, tembaga dan minyak. Ya. Nah, ini hasil rampasan Portugis bukti kemenangan perang melawan Portugis tahun 1527 sampai 1529. Jadi 2 tahun perang. Ini keluarga dinasti ini cuma kaisar saudara itu
Jadi dia dinasinya di Cina. Nah ini juga sama-sama istri yang kelima. Kenapa kalau seperti itu? Jadi pada waktu jatuh cinta itu dilarang sama Kaisar Mauri karena saling melihat zona yang bukan masyarakat dari Mesir. Artinya orang biasa lagi belajar ke Cina, perang itu. Jadi kan setuju setelah pulang ke sini. Kalau ini namanya kalau kepentingan, kalau yang dari emas masih tersimpan di kepentingannya. Jadi bisa jawab dan kalau saya jawab saya 50 tahun hari. Nah ini akhirnya dengan lagi ini yang Halo, sudah. Ini di video semua, Vin. Kalau gimana? Wis. Nah setelahnya Sunan Gunung Jati wafat, Belanda masih belum datang tuh. Zamannya Sultan Sirkon yang kedua, itu setelahnya usia beliau sepuh, Panembahan Ratu pertama itu baru Belanda masuk. Begitu masuknya tapi masih di Batavia. Ketika Raja Cirebon yang ketiga, baru Belanda merebut keraton itu. Putra beliau tidak menghasilkan keturunan lagi, baru Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Mas Tepasari dan Majapahit, yang baru menurunkan raja di Cirebon. Nah ini peninggalan dari Putra ini ada beberapa koin yang menjadikan keramik ya. Nah ini ada senapan dari Mesir, dari Portugis itu meriam dari nama di Jawa itu namanya Siger. Ini ada pramoda yang bahannya dari logam kuningan, kalau ini dari logam perak. Nah dahulu kan orang-orang kita itu kan hidupnya dari jadi orang dulu itu kalau mau minum dari buah labu yang lain tadi buah labu. Nah ini ada senapan dari Mesir. Hah? Nama di Jawa itu namanya Siger. Ini ada pramoda yang bahannya dari logam kuningan, kalau ini dari logam perak. Nah dahulu kan orang-orang kita itu kan hidupnya dari jadi orang dulu itu kalau mau minum dari buah labu yang lain tadi buah labu. Untuk nilai budaya dan tradisi di Kasepuhan Keraton Cirebon, itu yang pertama ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yaitu terletak di dekat keraton, dibangun pada 1480 Masehi. Saksi sejarahnya yaitu dakwahnya itu Wali Songo. Lalu ada azan Hindu, saat disuruh ikut Jumaidi menggunakan azan secara berturut-turut pada saat sholat Jumat.
Lalu upacara panjang jimat, yaitu tradisi pembersihan benda pusaka yang diadakan setiap bulan Mei. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa aja sih peninggalan yang ada di Kasepuhan atau yang ada di Cirebon. Yang pertama itu ada kereta Singa Barong. Jadi kereta ini merupakan kereta kencana milik Sunan Gunung yang memiliki desain yang rumit. Yang dalamnya ini ada perpaduan budaya, seperti ada singa yang simbol dari agama Hindu, lalu ada balai gajah simbol dari agama Buddha, serta sayap yang merupakan dari agama Islam. Selanjutnya ada gamelan skater yang merupakan seperangkat dengan bulu yang digunakan dalam sejarah Islam. Lalu ada benda pusaka seperti peninggalan kerajaan Pajajaran, kerajaan Galuh, serta lalu ada lukisan kaca, koleksi seni lukis kaca dengan tema kaligrafi dan pewayangan. Sejarah berdirinya Keraton Kesepuhan Cirebon dimulai dari letaknya, yaitu berada di Kelurahan Kesepuhan, Lemawuwuk, yang berada di Kota Cirebon, Jawa Barat. Kota Cirebon Kesepuhan ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang pada 1430 yang dikembangkan atau yang biasa orang dengar yang disebut dengan Sunan Gunung Jati. Awalnya bernama Keraton Pangkuwatu. Kesepuhan Cirebon ini juga adalah merupakan perkembangan dari keraton di Cirebon ini. Jadi awalnya tuh berdirinya itu adalah Keraton Pakuwati. Tetapi kesepuhan ini kemudian dikembangkan dan perkembangannya dari keraton tertua yang ada di Cirebon ini. Dan fungsinya itu fungsi dari rata-rata ya di sini mungkin dari peninggalan-peninggalannya juga ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Hai semuanya, apa kalian tahu bahwa sebenarnya Keraton Kesepuhan dan Keraton Kayuman itu sebenarnya punya hubungan yang sangat dekat karena dahulu kala keraton tersebut berasal dari satu kesultanan yang sama, yaitu Kesultanan Cirebon. Awalnya, Cirebon hanya memiliki satu pusat pemerintahan kerajaan yang berkembang pada masa Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam sekaligus pusat perdagangan karena letaknya strategis di pesisir utara Jawa. Kemudian, seiring berjalannya waktu, terjadi perbedaan pendapat dan perebutan kekuasaan di dalam anggota keluarga kerajaan. Selain itu, ada juga campur tangan evolusi Belanda yang membuat kekuasaan di Cirebon akhirnya terpecah menjadi beberapa bagian. Dari situlah kemudian muncul Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman sebagai dua keraton yang berbeda. Keraton Kesepuhan sendiri merupakan keraton yang lebih tua dan menjadi pusat pemerintahan utama pada awal Kesultanan Cirebon. Nama Kesepuhan sendiri berasal dari kata sepuh yang berarti tua. Sedangkan Keraton Kanoman muncul setelah pembagian kekuasaan kerajaan. Nama Kanoman berasal dari kata Anom yang berarti muda. Walaupun sekarang menjadi dua keraton yang berbeda, keduanya tetap memiliki hubungan sejarah dan budaya yang sangat erat karena berasal dari satu akar kesultanan yang sama. Mulanya adalah Kesultanan Kesepuhan Cirebon merupakan kesultanan Islam terbesar di Pulau Jawa. Sultan ini pada dahulunya bukan hanya berpusat sebagai pemerintahan agama, tetapi berpusat juga pemerintahan kekeratonan yang berada di kota Cirebon.